lagi di Porsalam bersama dengan gua Fuad, dan hari ini gua ditemani oleh sahabat gua @bang_ganteng kalau di Twitter. Iya kan? Itu legend dari 2009 ya. 2008. Gila lu, 2008. Orang yang ngajarin gua main pet sama Instagram, doi. Jadi lu bayangin kan, akun pet gua dulu sama akun Instagram gua dulu bikin, dia nih yang ngajarin, dia yang buka gitu handphone segala macam, bla bla bla. Gini Bang Fu, dia bilang bla 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 bla. Signature-nya Tin House, Nakula, yang biasa gue traktir kalau orang nobar, paling jauh gue traktirin. Jadi BG ini teman sama gua, segitu lamanya udah kita kenal gitu ya. Kalau lu yang nonton Trivia Regista 2 tahun lalu, lawan pertama gua BG, Chairman of CISC, Olgarnya CISC. Makanya zaman dulu kalau banter-banteran ya, circa 2010-2014 ya, anak-anak Twitter lama gitu kan, kalau gue ngebanter Chelsea aman, pegang backingan gue, ketua harian, kordanya Gaban lah, ada Agung, ada Diar, ada Izal. Tapi follower lo dulu kebanyakan anak CSC. Itu dia mah, itu ini satu bukan fun fact. anak MU. Fun fact ya, kalau lu follow gue dari lama, dari 2009 sampai 2014, BG sampai tahu follower gue tuh justru bukan paling banyak sebenarnya, yang lebih sering interaksi. Iya. Gue lebih sering interaksi tuh sama anak Chelsea. Iya. Emang mereka ini kayak gue bilang, Agung, Diar, Gaban, almarhum Sekar. Iya, almarhum. Iya kan? Iya, yang udah Andi, aja. udah meninggal ada. Kirim Al-Fatihah antar buat dia ya, gitu, Iya. anak Bandung tuh. Iya. Ya rata-rata gitu, Ijal gitu. Iya. Jadi gue lebih sering interaksi sama mereka-mereka ini. Dulu mau ngebanter Chelsea mau kayak apaan tahu juga, kita santai aja Bex ya, nggak kayak sekarang ya. Pakai akun anon, nyerang orang gitu kan. Iya. Kalau dulu kan enggak ya. Bebas kita mah. Tampil muka dong. Tampil muka, nyali gitu. Jadi kalau dulu makanya gue tuh bisa dibilang mau sama anak UI, anak Indomanut, sama anak Red Army, gue lebih dekat sama CSC. Udah, komunitasnya gue paling dekat dari dulu nih, CSC. Belakangan aja nih baru masuk. Yang tim di situ baru belakangan ya, 2014-15 ke atas deh kayak gue baru mulai lebih sering, walaupun berapa kali gue nobar kan, final Champions League apa segala macam mereka, tapi di sosmed gue lebih sering interaksi sama anak-anak Chelsea. Makanya sampai sekarang tuh sempet tuh tahun lalu kayaknya ada yang belagu tuh anak fans Chelsea, gue cari, gue aduin ke Gaban, Ban tolong diatur, gue bilang gitu, deng sebentar hilang. Jadi ini orang-orang namanya Chelsea nih, hati-hati lu pada gitu. Gue jadi ingat pet ya, gue ngajarin lu main pet. Iya. Tapi lu sampai bener-bener pet almarhum tuh masih main ya? Masih Bex, masih sampai detik-detik terakhir. Detik terakhir kan begitu Instagram ngeluarin story hilang tuh. pet mulai turun. Iya, kan, hilang gitu Ayo, kan. Tetep ya, eksis Pet sampai- terbaik ya. Pet terbaik ya. Gue main ke kantor BG tuh ya, dibuat, Mbak, bikin kayak gini, bikin pet, main deh, coba. Dia ngajarin Instagram gitu juga. Nih, swipe gue banget nih, parah. Saya ada Bex. Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Sehat. Udah. Dan kenapa gue mengundang namanya Aga? Itu tadi Twitter sama Instagram. Tapi Instagram lu udah nggak @bang_ganteng lagi kan? Ada dua. Iya, dua kan, tetap lebih kan? Ke fotografinya. Yang satu fotografinya @bang_ganteng, itu dulu followernya banyak tuh memang gitu, masih yang orang belum pakai handphone atau SLR, dia motret pakai iPhone. Dulu kan istilahnya gitu kan, iPhone-Asia. Iya kan? Nah, Instagood gitu kan. Lu cuma pakai iPhone doang itu yang bisa main Instagram dulu gitu. Dulu Android nggak bisa. Android nggak bisa gitu. Pet sama Instagram tuh emang yang iPhone doang yang main gitu, yang lain nggak bisa. Anak elit. Elit anjing gitu kan. Terus kalau di Twitter @bang_ganteng, kalau di Instagram itu ada. Kalau yang satu lagi akunnya apa, Bex? Oh, itu pribadi sih ya. Pribadi. Insta gue yang satu lagi. Jadi kenapa gue undang hari ini setelah lu main Porsalam udah 4 tahun, tapi kemudian ya gue tersentil tuh tadi gitu ya. Anjing kayak kata Aga tadi kan. Gue lebih banyak follower lebih banyak anak Chelsea. Iya benar, anak Chelsea sama fans Chelsea yang dulu sering banget gue ngobrol, tapi kenapa belum ada fans Chelsea ke Porsalam? Tadi pagi gue baru kepikiran, anjing lah. Gue ajak Aga deh gitu, gila temen gue, cuma doi jadwalnya susah sekarang, bolak-balik Jakarta Bali repot ya. Untung lagi di Jakarta. Untung makin tadi gue Bex di mana posisi Jakarta, udah selesai nih gue pikir ya kan. Jadi datang, saya ada Bex ya. Sehat, terus tapi lu kan termasuk masih konsisten ngikutin bola. Gua ngikutin. Tapi kayaknya bola. belakangan sempat hilang ya, 2-3 tahun terakhir sempat hilang deh kayaknya. Enggak ya? Ngikutin tapi, cuma nggak pernah muncul di Twitter kan? Kan Iya. udah lama juga lo nggak ini, Bex. Jadi gue mulai aktif Twitter itu semenjak yaitu gue bikin Bikin studio bola. Ada ya. YouTube-nya, nanti kita kasih
Disclaimer-nya kalian boleh mampir, khusus Jadi, Chelsea. mau nggak mau gue aktif lagi di Twitter karena dan ya, yang concern gue 100% Chelsea sih. Kayak Jadi, Porsalang, United iya. 100%. Maksudnya itu padahal akun gue pribadi Iya. ya. Jadi di situ benar-benar gue nggak ngelihat politik apa Indonesia mau gempa Mau apa. terserah deh. Gue ngomongin Chelsea Gue mau main doang. Chelsea doang. Mau presiden nggak ganti kek, mau Iya. ganti kek besok bodo amat. Yang penting Bodo amat. Chelsea. Mau ada polusi kayak apa deh, penting Chelsea. Gitu loh. Apa namanya? Studio bola. Studio bola. YouTube-nya Studio Bola kan? Studio bola, iya. Kayaknya dia punya Instagram juga deh, Bex. Studball ya. Football. Jadi Iya. buat Standar. kalian fans Chelsea, mampir itu gue lihat juga bintang tamunya ada Hardy Menkoto, wartawan senior itu. Iya, ya Bang Gue Iya kan? Bang Hardiman. Bang Hardiman dulu yang anak-anak lama kalau yang baca Go, Iya. Doi Emang itu di situ. kalau Doi lebih passionnya sebenarnya lebih ke timnas terus iya. sepak bola lokal. Jadi memang kita tempatkan Bang Hardiman sebagai narasumber untuk konten Bola lokal. Nasional ya. Cuman nih belakangan niche-nya kita tuh yang ternyata memang ketika kita bikin konten yang di luar Chelsea itu drop Turun, jauh. iya. Kita coba kemarin World Cup ya kan kita bahas. Turun. Ternyata beda ya. Ya, sama memang Porsalang juga gitu kok. Apa ya? Stigma orang. Iya. Lengketnya ini, oh ya udah nih MU. Lu Iya. berarti Chelsea. What's Iya. lu beda yang lu bahas? Iya. Ada, cuma nggak sebanyak kalau lu bahas Chelsea, iya kan? betul. Jadi Gitu. pada akhirnya ya udahlah. Mau nggak mau. Oh nggak mau. Tapi namanya diversifikasi konten perlu kan Perlu, sesekali. Perlu. Lu sering sama siapa Bek selain Bang Hardiman? Bang Hardiman, ada Agung Harsha juga. Oh ya Agung Harsha ya anak Harsha, lama juga. Ha. Ya, sisanya teman-teman. Agung Harsha tuh Chelsea ya? Enggak kan? Enggak, dia tuh lebih ke Liga Belanda. Sebenarnya lebih ke Ajax. Ajax dia, deh, dia, iya. dia orange banget, Belanda banget. Belanda banget dia. Belanda banget. Dan gua rasa untuk pengamat Liga Belanda paling top di Indonesia. Iya, baca tweetnya juga maksud gua Oi. insight-nya dia oke. Agung Iya. Harsha itu oke, insight-nya Dan dia oke gitu. Dia sendiri ngakuin penyuka liga-liga anti mainstream. Ya lu tanya liga Bundesliga, lu tanya liga Belanda atau liga- Belanda, liga-liga yang lain tuh dia. Kemakan nama dia. Iya, Agung Oke. Harsha itu anak lama juga. Maksudnya Iya. ya udah lama lah dia gitu. Jadi lu sering sama Agung terus sama Iya, beberapa yang lain gitu iya, ya. sama teman-teman di JSC juga. Teman-teman CSC masih jalan. Masih jalan. Perkembangannya oke. Ya sekarang iklim berkomunitas entah pengaruh Covid 2-3 tahun lalu agak sedikit Agak turun ya. penurunan ya. Tapi Kan mudah-mudahan bangkit lagi. Salah satu bisa gue bilang dulu dua besarnya komunitas itu justru MU sama CSC ya. Iya. Ais tuh masih peringkat 3 paling gitu. Sorry Iya. sama Liverpool satu Sama lagi. Liverpool. Iya, sama Liverpool Sama satu lagi. Big Liverpool. Reds. Tiga, iya, Iya, sama tiga Big itu. Reds. UI, Big Reds sama CSC. Iya, sama Indomanut lah ya. Oh iya, Indomanut ya, satu lagi kalau Indomanut. kalau MU karena banyak kan. Lu Iya. lihat aja fans klub aja bisa pecah kan, gitu loh, sampai 3, 4 sekarang ada simpatisan. Ampun, gitu kan. CSC tetap istiqomah satu sampai kemudian ada bidadarinya pecah. Iya. Bikin yang satu lagi. Tidak perlu disebut Iya, namanya. tapi memang gitu. ya pada akhirnya ya kembali ke sulit memang, Iya. nggak gampang gitu. Nggak kayak dulu ya. Nggak kayak dulu. Sampai gua tadi tuh ada yang ngepost di grup Porsalang nih, ada satu grup lagi gitu ya. Itu promo menjadi fans Manchester City. Asik. Lucu banget anjing. Oh, ya? Promo untuk menjadi fans Ada gitu. promo ya. Ada official ya, memang dia akun officialnya kan. Kayak dulu kan MU juga United Army kan, Iya. yang official gitu loh. Oke. Iya. Kalau UI dulu ditawarin official nggak mau, Iya. karena kayak Glazer sekarang jadi lintah darah Iya, gitu iya, loh. iya. Terus tadi ada yang ngepost, kita daftar fans club ini aja anjing City gitu kan. Setan. Tapi kan kalau dulu tuh kan perkembangannya cus gitu ya Bex ya. Yoi. Ini nggak tahu nih sekarang nih berkomunitas kayaknya susah banget sekarang. Nobar udah nggak kayak dulu lagi. Iya, udah Sekarang- nggak punya enchanting apa segala macam. Lo sekarang ngarepin kafe bayar license video sekian puluh juta Iya, per iya. tahun. Iya. Sementara yang nobar per match cuma Iya, cuma ya, 40 30. orang Iya, aja susah. iya. Kalau kita di Porsalang 30 kadang-kadang. Itu udah hebat 30. 30. orang. Ini kadang 5 orang, 6 Anjir, orang. serius? Iya, sekarang jadi ya susahnya berkomunitas sekarang gitu. Jadi kafe mana yang mau Iya bayar? mau. Iya, Kalau dulu kan base campnya di mana yang di Pancoran? Rix Cafe. Rix Cafe. Iya, di atasnya Hero ya. Iya, di Hero Plaza. Hero Plaza, Hero betul, Plaza. Pancoran. Gua sampai main ke situ, gua tuh nggak ada takut sama CSC. Betul. Sayang banget anak-anak ini sama gua. Dijaga gua bener, anak Chelsea aman. Nonton ke nobarnya mereka sendiri lagi gua pernah datang kan. Iya, Kita main sendiri karena ya teman-teman gua yang old guard-nya gitu loh. Mereka mah dan
Kayaknya yang zaman dulu tuh lebih punya respect ya Bex ya. Zaman dulu ya Ya? kita jaga banget sih. Ya jaga kita benar-benar itu ya. Bahkan sebenarnya kalau antar komunitas cenderung kalau nobar tuh sebenarnya aman. Yang bahaya itu kalau Penyusup. simpatisan. Iya, penyusup kalau kita bilang. Ya sekedar fans gitu Terus kan. nanti dia yang ngerusuh. Dia yang rusuh, dia yang main lempar botol aqua, dia wah. Karena kalau anak komunitas itu benar-benar dia apa ya? Ditatar kasarnya kan. Ditatar, kita udah saling kenal juga. Iya, udah saling kenal gitu. Jadi nggak mungkin offside lah. Jadi kalaupun ada Percikan-percikan dikit tuh dinamika biasa. Iya, tapi kalaupun sampai parah ya itu Nah, biasanya itu simpatisan yang itu. micu Iya. simpatisan. Penyusup kayak gitu. Nah, terus lu suka Chelsea dari tahun berapa sih, Bex? Zamannya Gullit ya dulu ya? Iya. Benar kan? Itu sebenarnya dari Zola pindah dari Parma ke Oh, lu sukanya Zola ya? sempat suka Zola, suka Iya, Parma dulu. Iya, suka Parma ya. Parma karena ada Zola kan? Iya, terus pindah, terus Ruud Gullit juga zamannya dia di Milan gue suka. Iya, gitu kita kan sama nih, Semua sukanya generasi Milan. kita pasti- Iya, Milan Semua tuh. orang saat itu pasti fans AC Milan. Sebagian besar pasti fans Milan. Iya. Iya, Samdo tuh agak hipster karena Iya. Mancini, Vialli terus Iya. sempat memutuskan dominasi Milan kan. Iya, jadi apalagi RCTI zaman itu Waduh. disiarin tiap minggu pasti AC Milan. Pokoknya anak yang 90-an tuh jago-jago bahasa Itali. Allenatore, difensore, Iya. Centrocampista, centrocampista, expulso, ammonito, semua kami tahu. Kalau sekarang mah nggak ada ya Sekarang belajar bahasa Itali udah gratis ya. udah nggak ada. Bung Rayana, Iya. udah sedap banget tuh. Skema objektif. Skema objektif, laporan langsung dari Itali. Nah terus lu suka Milan. Milan sekedar simpati Ya, aja. suka lah gitu karena Iya. Belanda mungkin Iya. trio Belanda saat Karena itu gitu ya. Euro 88 sih Iya, itu. juara. Ya. Itu Walaupun match pertama dibantai Soviet sebenarnya Kalah kan 1-0. kalah duluan 1-0. pertandingan pembuka. Final bisa balik kut kalau kata orang Medan ya Itu kan. dia 2-0 golnya Basten. Keren Boston banget. legend sama Iya. sundulan Gullit kan juga jauh itu. Iya, itu juga Crossing keren. deng jauh. Itu keren. Itu Ikonik. Euro 88 tuh bokap gue rekam videonya. Anjir. Dan itu gue nonton berulang-ulang. Jadi starting 11 Belanda Hafal. 88 tuh gue Hans van Breukelen, Van Arle, Van Van Tigelen, Arle, Koeman, si siapa? Vandenberg gelandangnya yang kecil, Iya. Jan Woter satu lagi, Danny Blind. Blind, Ya kan, Erwin Koeman. Erwin Ronald Koeman, betul. Wah, Jadi itu gini ya, sih. nggak sembarang orang punya kamera buat ngerekam tahun 80-an. Nah, bokapnya udah punya. Jadi lu tahu level Ya, ekonominya masih BG ya, gitu. video itulah. Iya, Masih gitu. ada VHS Ya. gitu kan. Nah, belum VHS, belum. masih beta Beta tuh, masih iya, beta. Nggak semua Betamax orang tuh. punya Betamax gitu. Iya. Yang kasihan lebih pendek. VHS tuh lebih panjang sedikit. Iya. Terus, nah dari situ lu mulai suka Chelsea berarti 1993 tuh ya? Suka Chelsea itu 95. 95. Oke, 95 baru mulai. Kenapa, Bex? Jadi gini, gua kan orangnya anti mainstream. Iya. Jadi kita hidup di zaman Orde Baru nih. Iya. Yang presidennya itu aja. Iya. ya kan? Nah, di saat itu gue di lingkungan gue di kuliah di Bandung tuh teman-teman gue semua udah MU. mulai, lingkungan gue tuh bola banget. Circle-nya gue tuh bola banget. Teman gue yang A fans Liverpool. Iya. Yang mayoritas yang lain ada Arsenal, ada MU. Kita suka main CM bareng, Ya, Championship Championship Manager dulu, Jadi ya. anak kos waktu itu kan. Ya. Ketika pilih tim MU udah ada, Arsenal udah ada. Gua apa ya? Sempat kepikiran Blackburn Rovers waktu itu. Karena juara. Iya. Tim Sherwood, Chris Sutton. Tapi gue pikir lagi berhubung Zola, Gullit ada di situ, akhirnya gue milih Chelsea. Chelsea dan akhirnya kecintaan dan kesukaan gue sama Chelsea itu berjalan terus. Cuman yang anehnya waktu itu gini ya, gue seolah-olah merasa di Indonesia ini cuman gue yang fans Chelsea sama. Anjir. Jadi apa ya, di kampus itu gue nggak nemu lagi. Ya, gue balik ke Jakarta, di Bandung, terus gue sempat ke Medan, gue sempat ke Surabaya, Iya. ketemu yang suka bola liga lokal. Rata-rata itu? Iya, rata-rata kalau nggak liga Itali, Inggris. liga Inggris, tapi ya sebatas 3 klub tadi, Arsenal, MU. Liverpool. Gue harus mantapkan ya itu akhirnya gue milih Chelsea karena nggak ada orang lain selain gue gitu ya. Jadi gue milih anti kemapanan lah intinya. Ya, Jadi 94 itu belum diambil Roman lagi. belum. Iya kan? Justru yang bikin gue suka Chelsea satu lagi adalah Inggris waktu itu IPL kan kick and rush. Oh iya, kick and rush banget. Itu Chelsea itu udah lebih ke Eropa daratan. Ya Lu karena ada Zola, untuk Gullit. pindah dari Serie A ke IPL itu susah banget. Geger apa ya? Culture shock lu nontonnya. Iya, nih. culture shock. Itu Serie A yang enak Taktik, banget. taktik Begitu gitu. Liga Inggris Iya. bola kiper tendang ke Ya, depan. ya, mostly gitu. Nah, begitu Chelsea dia banyak ngambil pensiunan dari Serie A, Ya, itulah walaupun kan. udah tua-tua Iya, iya, gitu iya. ya. Terus
dengan sentuhan Gullit waktu itu yang mainnya dari kaki-kaki. Zola Chelsea lagi. mainnya rata-rata pendek-pendek, ceper-ceper. Dennis Wise pendek, Zola pendek, Di Matteo, Graham Leasox pendek. Pendek-pendek. Jadi lebih banyak main Kaki dari ke kaki. dan gue ngelihatnya lebih mirip. Akhirnya membuat gue lebih gampang beradaptasi menyukai Liga Inggris dengan Chelsea. Jadi dari peralihan dari nonton Parma dulu, nonton Parma terus ke Liga Inggris lebih gampang. Akhirnya ya udah mantap. Mantap. Terus yang lu bikin komunitas? Oh, komunitas sebenarnya itu di tahun 2003. Sebenarnya kan foundernya Sagung nih. Ya. Gue sendiri di saat CISC berdiri itu lagi posisinya di Medan tuh. Kerja di Medan. Tiba-tiba waktu itu koran bola kan kalau Kamis sore ya udah Jumat. Kalau di Medan Kamis sore. Kamis habis maghrib. Iya, Kamis habis maghrib. Masuklah suara tifosi kan. Set, telah berdiri Chelsea Indonesia Supporter Club. Kaget dong lu. Kaget gue, anjir ternyata selain gue ada nih penggemar Chelsea. Gue pikir gue doang di Indonesia kan. Akhirnya nggak lama gue langsung ke warnet. Itu daftarnya masih mailing list. Oke. Tahu dong, warnet zaman itu Telkomnet instan. Iya. Buka email aja lama banget. Yahoo lama banget. Betul. Gue langsung daftar malam itu juga. Jadi anggota. Akhirnya terdaftar di mailing list. Cuman gue baru aktif 2004. Jadi itu Oktober 2003. Gue masih di Medan, 2004 gue balik ke Jakarta baru lebih aktif lagi. Sampai sekarang sama Mas Agung lu masih sampai ini sekarang, kan, Sohiban kan? Sampai sekarang. Sampai sebesar, jadi termasuk kalian nih orang-orang lama yang membentuk komunitas sampai itu ya, Bex ya? Sekarang dia ada nyalek buat DPRD DKI, iya partai yang itu ya kan. Good luck Mas Agung ya. Good luck Mas Agung. Gitu. Terus kalian besarin nih komunitas bareng-bareng. Iya, besarin dan tantangan bagi fans Chelsea saat itu nyari orang yang fans Chelsea itu nggak gampang dan itu belum juara soalnya men. Belum juara. Oh, FA Cup juara sekali kalau nggak salah gua. Dan kan belum ada sosial media. Iya, Facebook betul. belum ada. Iya, betul. Ada Friendster, tapi Friendster beda gitu loh. Terus jadi kalau gua nemu kayak katakanlah tukang parkir, fans Chelsea, kalau ada nomor teleponnya gue save. Anjir. Kalau ada wah itu yang benar-benar kalau ada gitu, orang ketemu pakai stiker Chelsea di pasti mobil, lu samperin. kita kejar. Iya. Benar-benar waduh gila itu sih perjuangan. Kalau sekarang gampang gimana sampai muak lihatnya fans Chelsea mana-mana. Nah, dulu kita kejar. Dulu kita cari tahu rumahnya, alamatnya, nomor teleponnya, kita ajak nonton bareng kalau ada segitunya perjuangannya dulu. Jadi itu yang mungkin sekarang nggak pernah tahu gitu. Jadi Chelsea di tahun 2003 2004 tuh ya masih walaupun sudah dibeli Abramovich ya. Oh ya? 2003 setelah kan. dibeli Roman tuh masih pelan gitu. Pelan. Jadi mungkin mulai boomingnya itu setelah juara 2004 2005 itu Mourinho musim pertama. Iya. Mulai juara itu mulai kelihatan dan di forum mulai rame. Puncaknya sih di era Facebook ya 2008 Facebook. Iya, karena emang masif banget sih itu. Iya, Facebook udah ada. Twitter juga udah ada sebenarnya 2008 cuma Facebook sih lebih masif lah. Akhirnya lebih gampang nih ketemunya dan akhirnya mulai rame lah. Sempat berapa sih membernya Bex? Kita member itu puncaknya kan kita renewal per tahun ya. Pernah puncaknya sih 14.000 pernah. Tapi itu up and down ya. Kalau sekarang stabil di angka 7.000-an per tahun. Yang tetap konsisten dukung terus aktif gitu-gitu ya. Iya. Nah, terus apa seru juga ya maksud gua lu ngeliat orang ada stiker kejar gitu tuh orangnya enggak ini Bex. Enggak segan enggak takut gitu apa gitu. Enggak, karena ya segitunya gitu. Karena emang nggak ada, kita nggak punya cara lain untuk cari tahu orang fans Chelsea dulu nggak ada apa ya Twitter. Jersey juga masih susah loh. Jersey semua KW. Iya betul. Iya, nggak ada stiker pun semua stiker KW. Kalau nggak bikin sendiri paling. Iya, dan jarang pernik Chelsea dulu nggak segampang MU Liverpool. Iya. Agak sedikit jarang. Jadi malah kita kebanyakan bikin sendiri dulu kayak bikin mug gitu. Iya. Sendiri, kaos bikin sendiri. Kalau nyari yang di pasar tuh sulit zaman itu. Belakangan baru mulai ada spray Chelsea. Udah 2010 ke atas lah, 2009. Ada batik. Iya. Batik Chelsea, batik MU, batik Arsenal, batik Barcelona. Sekarang udah muak lah. Gila maksud gua nggak kebayang bahwa sesulit itu ngebentuk suatu komunitas gitu ya. Apalagi bisa dibilang
ya di zaman yang informasi masih terbatas bisa kita bilang gitu ya. Iya. Di internet mungkin udah ada tapi belum, mungkin nggak semua orang bisa pakai. Warnet masih mahal loh men. Iya kan, masih bisa 7.000-an. 7.000 itu dulu udah mahal loh per jamnya gitu kan. Terus akses paling murah yang bisa lu dapat ya koran atau tabloid bola yang terbit seminggu 2 kali gitu ya masih. Iya, satu-satu yang jadi rujukan, harga itu masih sekitar 3.000-an, 4.000-an gitu ya. Terus ya bisa dibilang ini klub hipster ya di Indonesia, maksud gua kan ya kita dibilang orang udah lebih well known dengan MU, Liverpool, Arsenal gitu ya. Sementara mereka kan masih baru, terus oke lah ngedatengin bintang, tapi emang benar lu bilang, yang gue ingat Chelsea itu kan dulu sebutannya the pensioners. Karena dianggap pemain-pemain yang udah masuk usia senja, ya Gullit pindah ke situ kan juga udah 30-an lebih. Yang udah expired di liga-liga lain gitu kan. Frank Leboeuf juga kalau nggak salah gue udah agak tua gitu ya kan. Tua semua. Gitu loh. Kasih ragi ya kan gitu. Jadi tempe dong. Gitu. Nah, terus lu menikmati Chelsea dari Bex, ini boleh dituang deh Bex. Cobain deh. Thank you. Lu menikmati Chelsea dari zaman 95 itu sampai sekarang, gimana lu ngelihatnya? Ini benar-benar turbulensi nih. Dan satu lagi alasan kenapa akhirnya gue kenapa gue nggak pernah ngajak BG ya gitu, gue panggilnya BG. Bukan cuma gue, beberapa teman manggilnya emang BG. Karena satu, teman lama gue Chelsea, kedua lagi senasib ini klub yang kita dukung Bex. 11-12 anjrit. Kita 13-14 ya. 13-14 bukan 11-12 men. 13-14 gitu loh. Nah jadi gue pikir, kenapa nggak BG ya gitu. Gimana lu ngelihatnya Bex? Dari Chelsea awal deh yang lu mulai dukung 95, lu ngerasa zaman kejayaan Mourinho tuh yang benar-benar gak tersentuh sama Sir Alex sempat gitu ya. Bahkan lu main di Old Trafford aja Chelsea ini jadi momok. Drogba pernah bikin gol di situ. Iya kan? Maksud gua yang anjir ini yang Liverpool lagi nggak dianggap, susah banget nih ngalahin Chelsea Mourinho, bener kan? Gitu loh. Chelsea pernah 4 musim unbeaten 2004 sampai 2008. Nggak kalah-kalah. Gitu loh. Di Old Trafford loh itu nggak kalah-kalah. Lu bayangin apa nggak irritating itu sama kita? Sekarang Brighton kayak gitu, anjrit. Dulu mah Chelsea ketahuan lah, sekarang Brighton anjing malu banget. Nah itu lu ngeliatnya gimana Bex? Iya memang kalau khusus untuk Chelsea ya, kondisi sekarang ini memang gua sendiri walaupun udah lama jadi fans ya, hampir 30 tahun. Ini yang terburuk dari yang pernah ada, yang pernah gue tonton. Prestasi Chelsea di era Premier League mulai 92, 93. Itu nggak pernah dibawain, itu nggak pernah. Betul. Seperti yang sekarang ini nggak pernah. Jadi mungkin Chelsea pernah di posisi kayak gini tuh di era-era sebelum Glenn Hoddle, sebelum adanya Premier League. Sebelum ada Premier League terakhir. Jadi apa yang kita rasakan dari musim lalu, terus dari awal musim ini, itu benar-benar pengalaman pertama. Kita pernah terpuruk di musim 2015-2016. Tapi cepet bounce back. Iya. Lu datengin Conte kan? Iya, Conte masuk itu langsung juara malah di saat betul. Kita nggak ada Eropa musim itu, fokus di Liga, berhasil juara musim 2016-2017. Tapi yang terjadi sekarang ini memang anomali, lagi-lagi anomali. Tapi gue berharapnya tadinya di musim ini akan pelan-pelan naik, tapi sejauh ini belum kelihatan. Cuman gue bilang sih ya sebagai fans kita bersabar aja, karena dari 5 laga yang sudah dijalanin ya sejauh ini sebenarnya positif ya. Bicara ball possession, Chelsea average di 5 pertandingan 69%. Tinggi. Terus juga bicara XG juga tinggi. Nah sekarang udah bisa ngomong XG, dulu kita nggak ada ngomong XG kita ya. Nggak tahu XG. Anjir nggak ada. Sekarang ngomong expected goal. Anjir. Dulu mah nggak ada kita ngomong. Sekarang kan metriknya banyak banget. Metriknya banyak banget. Jadi ya gue sih berharap ini sesuatu yang tertunda aja. Badai ini cepat nih berlalu nih kayak kata almarhum Krisya. Mudah-mudahan bisa berlalu. Tapi yang gue lihat nih ya antara Chelsea dan MU ya. Kalau Chelsea itu problemnya yang paling utama sekarang adalah sulit bikin gol. Kalau di MU gue nggak lihat itu. MU tetap bisa bikin gol. Ya walaupun kalah kayak kemarin lawan bikin 3 lawan Bayern kan gitu. Bisa bikin 3 gol. Chelsea itu sama sekali sulit. Dari musim lalu 38 match IPL kita cuma bikin 38 gol. Iya, salah satu produktivitas terendah loh. Iya, ini juga 5 laga Premier League baru 5 gol. Jadi itu yang jadi PR banget sekarang buat Chelsea. Kalau di MU ya mungkin lebih ke lini belakang ya. Lini belakang sih. Ya, peninggal De Gea mungkin dan lain-lain. Cuman ya gue masih berharap ya. Kondisinya memang sulit sekarang, ini pemain-pemain baru butuh waktu pastinya ngejel sama teammate-nya.
butuh ya harus bersabar aja lah sekarang. Nah, menurut lu Bex, kenapa susah Chelsea bikin gol? Ada Ya. Raheem Sterling yang kita bilang sebenarnya cukup klinikal. Iya. Apa nggak ada striker ya? Kalau gue ngeliatnya nggak ada striker deh sekarang Iya, Bex Chelsea sekarang kan Chelsea pakai Nicholas Jackson yang otomatis juga baru Main gitu muda. ya. Main muda baru dari La Liga. La Liga, kan. betul. Ya sejauh ini dia mainnya cukup promising ya, Ya, duelnya dengan dia udah back, bikin gol punya 1 pace, kalau gue nggak salah. punya 1 dari XG 3,3 dia gol 1. 1. Jadi kalau musim lalu di Villarreal dia dengan 8,5 XG dia bikin 13 gol. Jadi Gila, lebih tinggi loh. Lebih tinggi. Kalau ini underperform. Iya. Ya yang pasti dia butuh waktu juga buat adaptasi yang pasti. Kalau gue sih ngelihatnya cukup optimis dengan Nicholas Jackson ya, dengan cara dia bermain. Tinggal tunggu waktu sih sebenarnya. Walaupun sebenarnya kan Chelsea dari dulu, sorry gue potong, kan terkenal selalu punya bomber yang apa ya, bikin orang jiper. Ya, oke lah, Kasiragi udah tua boleh. Marcus juga pernah main di sini sana. Vialli pernah main di Chelsea. Gitu ya. Kemudian Chelsea punya Drogba, Shevchenko. Torres. Siapa? Torres. Iya, bukan sebelum Torres, Mateza Kezman. Pernah main juga. Adrian Mutu. Kemudian Crespo pernah main. Terus Drogba yang akhirnya apa ya, melegenda bersama Chelsea. Setelah itu ada Torres. Jadi maksud gua kan Chelsea ini kan tim yang selalu diperkuat oleh bomber-bomber kelas atas yang apa ya, ininya karismanya mereka tuh udah bikin jiper lawan lah gitu. Sekarang yang nggak punya. Iya, gue lihat kenapa? Chelsea sekarang ini nggak punya fear factor lagi. Nah, sama kayak MU nggak punya fear factor. Iya, jadi betul. Sepeninggal Eden Hazard itu praktis Chelsea nggak punya fear factor. Bahkan Hazard itu dalam sebuah interview 2017 dia pernah bilang bahwa dia bisa tahu nih sebelum kick off itu tim lawan ketika mau salaman itu dia udah bisa sensing mereka udah takut akan kekalahan. Dia udah bisa sensing itu. Iyalah, lu kan kalau ketemu orang takutnya lo udah kelihatan jiper itu. Auranya tuh udah beda. Sekarang justru kebalik. Kita ketemu berembot aja kita yang jiper, ya kan? Itu separah itu. Itu interviewnya Hazard 2017. Dia bisa sensing tim lawan tuh sebelum salaman tuh masih di tunnel, sebelah-sebelahan. Dia udah bisa sensing nih, mereka udah down. Iya, biasa kan kalau gitu bahasa tubuhnya kan kelihatan. Iya. Ada yang nunduk, udah kelihatan gitu. Bahasa tubuh kalahnya udah kelihatan. Nah sekarang tuh udah nggak ada lagi. Orang ketemu Chelsea, klub yang nggak pede pun bisa jadi pede sekarang karena nggak punya fear factor. Lini depan Chelsea, ya Raheem Sterling musim lalu berapa? Practically bukan striker juga kan? Total dia main mungkin 30-40 kali musim lalu cuma 7 gol. Iya. Ya kan, terus kayak Havertz yang dijual juga kemarin cuma 7 gol. Iya, Timo Werner juga pernah punya. Iya. Nah, ini sekarang nggak ada. Dengan Nicholas Jackson pemain baru, ya dia belum punya fear factor. Terus Modric yang udah setengah musim lebih tapi sejauh ini masih gagal adapt kan ya. Ya belum bisa dibilang fear factor. Sementara Enzo atau Caicedo pemain yang dibeli dengan mahal-mahal, mereka posisinya kan di rotasi terus ya. Iya, di jangkar atau di bukan target untuk membuat gol. Iya, beda kalau kita ketemu Liverpool anjir salah main nih. Kita udah duluan ya. Halannya main nih. Ini kita nggak punya lagi, Chelsea nggak punya lagi kayak gitu. Kalau MU mungkin masih lah. Paling ya orang lihat enggak juga Rashford tapi kan ya Rashford juga gitu. Bruno ya kadang orang bilang kan kalau udah emosi mainnya jelek gini gitu loh. Dan yang paling parahnya Chelsea saat ini penalti taker aja nggak punya. Oh ya? Iya. Nggak pernah ada satu yang konsisten satu gitu yang ngambil. Kalau dulu kan Hazard. Sebelum Hazard ada Juan Mata kalau nggak salah. Terakhir itu Jorginho dijual. Oh iya, Jorgi betul. Jual ke Arsenal. Nah sekarang Nicholas Jackson striker kita dia sama sekali nggak pernah nendang penalti. Oh ya? Benar-benar nggak pernah dapat roll penalti. Raheem Sterling pemain paling senior selain Thiago Silva. Iya. Dia penalti conversionnya cuma 44%. Iya, enggak. Iya, dia berapa kali gagal. Jadi di bawah 50%, jadi nggak mungkin juga. Nah kemarin terakhir Chelsea dapat penalti lawan West Ham, Enzo Fernandez. Ya Enzo yang ngambil. Ya di berapa kali sebelumnya di Argentina atau di klub di Benfica dia pernah mungkin dia selalu sukses, tapi kemarin gagal ya. Terbukti ada pressure juga kan. Jadi jangankan set piece taker yang lain ya, buat free kick taker kita nggak punya. Sepeninggal William sama Alonso betul. Mike iya. Chelsea nggak punya free kick taker dulu, handal. Gue ingat tuh golnya Alonso dari tendangan bebas depan kotak penalti ambil pakai kiri anjing. Iya. Sebelum itu masih ada Juan Mata gitu jadi ya. Sekarang ya free kick biasa aja, nggak ada greget ya sekarang. Corner juga sama, nggak ada ya. Chilwell
nggak sebagus yang dulu lah. Jadi parah, penalti taker aja nggak punya. Sama kayak MU, penalti takernya kadang-kadang sempat dirotasi tuh pas yang ada zaman Ronaldo, Bruno yang nggak gol ganti Rashford, sempat ada Martial yang pernah. Iya, kalau MU problemnya sekarang tinggal mau milih siapa, mau milih Bruno kah, mau milih Rashford kah, iya, semua kencang-kencang tendangan Eriksen juga bisa. Chelsea nggak punya separah itu, serem. Nah, menurut lu ini apa, Bex? Fenomena apa? Cycle of life atau gimana? Nah, atau memang salah urus kan semenjak apakah ada pengaruh pada saat Roman akhirnya melepas kepemilikannya? Mayoritas kan sekarang fans atau pengamat menyalahkan eranya Todd Boehly ya. Take over Chelsea ya, dari era Roman Abramovich ke eranya Todd Boehly sekarang. Kalau gua ngelihatnya dari pasca Chelsea juara champion tahun 2021 itu udah ada tren penurunan di liga juga. Di musim terakhirnya Thomas Tuchel juga itu udah penurunannya udah parah. Jadi di saat Boehly ngambil, dia take over, dia beli dari yang hasil lelangan itu kan. Itu Chelsea udah dalam kondisi yang sinking. Iya. Jadi sebenarnya kena getahnya, tapi yang disayangkan adalah dia banyak melakukan pembelian pemain jor-joran, bahkan beberapa diantaranya overpriced. Itu nggak pas dan terlalu banyak invest di pemain-pemain muda. Jadi bicara balance saja sekarang gue bilang setelah belanja 1 miliar pound lebih, striker aja cuma punya satu, Nicholas Jackson. Cadangannya Broha, pemain akademi, sekarang masih injur. Terus Broha itu udah masuk musim kedua atau ketiga ya? Udah lama dia akademi. Iya nggak, maksud gua pada saat dia step up tuh ke senior tuh musim kedua kalau nggak salah. Musim kedua kemarin kena ACL jadi kena 9 bulan. Sempat main sekali lawan United kalau gua nggak salah. Iya itu kan. Terus yang kedua kemarin seandainya dia memang udah tahu bakalan bayarin Moses Caicedo harga berapapun, ngapain dia ambil Lavia juga, dia ambil Ugo Cuku juga. Jadi sekarang numpuk. DM numpuk. Ya untuk sementara untuk gelandang kreatif nih kurang. Kungku cedera nggak punya gantinya. Iya betul. Kungku belum main sama sekali. Belum main sama sekali. Dia di preseason kemarin bagus banget. Bagus iya. Begitu kick off season cedera dan nggak punya gantinya. Berapa bulan dia? Dia Januari mungkin baru bisa main. Setengah musim men. Iya setengah musim. Total ada 12 pemain sekarang cedera. Sama kayak gue bilang deket banget MU sama Chelsea ini, jumlah pemain yang cedera hampir sama. Terus nggak punya fear factor gitu ya. Ya paling kalau tadi kata BG ya mungkin MU masih beruntung kalau untuk penalti taker bisa milih, Chelsea enggak gitu ya. Nah, enggak berarti menurut lu ini salahnya di mana? Sebenarnya gini ya, ini kesalahan kolektif sih sebenarnya. Dari kalau untuk yang sekarang gue juga sama tim rekrutmen Chelsea juga agak kurang inilah ya, kurang puas dengan kinerja mereka. Soalnya selain pembeliannya menurut gue banyak yang gegabah, tidak terstruktur dengan baik. Pelajaran di awal musim lalu di saat Boehly sendirian waktu itu kan belum punya sporting director. Belum pernah sporting director betul. Ya gerasak gerusuk gitu kan. Dia beli pemain-pemain pesanan Tuchel, nggak taunya berapa game Tuchelnya dipecat. Lucu banget itu. Nganggur, Bali nganggur, Cucurella nganggur. Iya. Yang itu yang jadi concern gue juga dan di musim ini gue pikir setelah strukturnya diperbaiki ya, punya DOF, punya head of recruitment, tapi ya tetap dirasa tim ini masih nggak balance nih setelah belanja sekian banyak gitu. Striker nggak punya cadangan, nomor 10 nggak punya cadangan. Nah sekarang di DM numpuk. Ya sebentar kayak bek kiri sama bek kanannya jomplang. Iya betul. Di kiri itu banyak banget. Stoknya ada 4. Ada Cucurella, Levi Colwill, ada satu lagi ada Jan Madsen. Iya, Jan Madsen. Di kanan sekarang James sudah tahu James ini langganan cedera. Iya. Cuma punya Malo Gusto. Iya, Malo Gusto yang kemarin dia juga main. pas lawan Bournemouth berapa kali dia limping. Wah, ini kalau Gustonya cedera kelar. Betul. Jadi itu sih yang menjadi catatan gua. Apa karena si Boehly ini kurang memahami klub sepak bola? Bisa jadi kalau gua ngelihatnya awalnya dia terlalu pede, terlalu percaya diri berdasarkan paham-paham yang dia dapatkan di mengurus sport di Amerika, pengalamannya di basket, pengalamannya di baseball. Dengan pedenya dia main sendiri, mencoba jalanin itu di sepak bola di negara baru. Ternyata nggak work. Akhirnya dia mulai coba perbaiki pelan-pelan gitu. Tapi sejauh ini belum. Kalau gue sih
berharapnya ini tinggal menunggu hasil sih sebenarnya. Ini juga entah kenapa kayak ada kutukan lah. Sebenarnya Chelsea ini menurun udah dari 3 musim lalu. Dari musim 2021 sampai sekarang 2020-2021 itu lawan Big Six saya nggak bisa menang. Susah ya betul. Sama United seri. Sama United itu nggak pernah kalah. Home and away. Satu-satunya kemenangan itu cuma lawan Spurs sekali, itu pun di kandang. Sisanya lawan Arsenal 3 musim berturut-turut di kandang sendiri kalah. Lawan City di kandang sendiri 3 musim kalah. Belum udah di kandang aja kalah. Belum lagi Stamford Bridge juga udah nggak seangker dulu ya betul. Kehilangan magisnya. Iya setuju gua. Terus juga Fear Factor juga udah nggak punya, leader juga udah nggak punya. Iya itu dia. Gua ngaruh nggak sih cabutnya Aspi? Mungkin sekarang baru dirasakan ngaruhnya. Cuman kemarin itu kenapa dia dilepas juga karena dia udah jarang starter juga. Jadi kalau dipertahankan pun kalau cuman di belakang layar kapten nggak bermain, ya nggak tahu juga sih. Tapi ya mungkin ada pengaruh lah. Jadi sekarang tinggal yang senior Silva. Dan dia bukan orang lama di Chelsea. Orang lama. Menurut gue sedikit ngaruh Ryan karena Sterling juga senior juga. Tapi kan bukan orang lama di Chelsea gitu. Maksud gue terkadang lu butuh orang-orang yang memang bisa memimpin coach and coach yang memimpin tim tidak cuma di match tapi presence-nya dia. Nah, itu menurut gua. Jadi kehilangan rohnya lah. Karena paling nggak dia bisa ceritakan bahwa gua dari zaman segini yang lu kasarnya dicurangin Barcelona di Champions kan dia udah main kan. Maksud gua tuh selalu menganggap butuh sosok-sosok seperti itu di sebuah tim backs. Ini yang udah nggak ada. They could be a glue to the team. Harusnya. Apalagi dia cukup vokal loh Aspi. Iya kan? Aspi. Itu makanya gua ngeliat ya benar kayak lu bilang nggak ada leader, ya mungkin salah satu faktornya karena Aspi nggak ada. Lu mau dengerin siapa? Pemain-pemain kayak Lewy Colwill, Nicholas Jackson tuh mau Chukwueze siapa itu mau dengerin siapa? Jadi atau yang mau menenangkan Mudryk deh. Kan kayak Mudryk tuh anak baru terus pasti mungkin mentalnya kena dong. Perform nggak bagus-bagus sama mungkin lu butuh pad and a head gitu kan. Selalu aja lu gini. Itu kayaknya nggak ada. Itu yang nggak ada. Hah? Benar, sepakat nggak? Sabar lo, gue juga pernah kayak gue pernah, dia bisa sharing kan, gitu loh. Itu udah pasti nggak ada, sekarang nggak ada. Terus ya yang nenangin di saat kalah, yang ngasih motivasi. Iya, kan nggak cuma pelatih dong, gitu loh. Harusnya seseorang yang bisa speak up gitu kasarnya kan. Gue ngerasa jujur pas Aspi cabut anjir, ini siapa lagi main seniornya sekarang gitu loh. Itu ditambah yang sekarang kapten kan Reece James per musim ini. Cedera. Terus dia kan maaf aja nih, coach and coach belum terlalu dipandang sama yang lain kan. Karismanya belum kayak Aspi loh menurut gua. Makanya. Iya kan? Banyak sih problemnya. Banyak ya. Kusut ini kita backs. Sama kayak MU gitu loh. Nah, kalau MU ya. Di luar sepak bola juga. Di luar sepak bola. Ampun, skandalnya banyak banget. Bangke Chelsea masih ketolong di situ, masih aman gitu ya. Lu ngelihat Poch gimana musim ini? Kalau gua ngelihat Poch so far so good sebenarnya. Jadi sebenarnya di 3 laga pertama seri pertama lawan Liverpool kan? Lawan Liverpool itu main bagus, harusnya menang. Dan tapi itu harusnya jadi booster ya? Iya, seandainya itu menang akan beda. Terus lawan West Ham, Chelsea kalah 3-1. Sempat di posisi ketinggalan 1-0, Chelsea dapat penalti. Iya, itu yang gol Enzo. Gol dan West Ham bermain 10 orang dari menit 60-an betul. Dan itu nggak jadi momentum, malah akhirnya kebobolan. Itu yang nggak terjadi, itu juga sia. Yang ketiga lawan Luton menang, lawan Bournemouth kalah 1-0. Iya. Lawan Forest. Forest kalah 1-0. Itu total mendominasi tapi nggak bisa bikin gol, sekalinya Forest serangan balik. Iya. Jadi gol ya. Ya memang gua nggak pengen teriak-teriak dulu masalah pelatih out. Ya kita bukan kayak gitu sih, anak-anak lama nggak gitu ya. Jadi apalagi udah berkaca pengalaman kemarin dari Potter, ganti ke Lampard gitu-gitu aja. Dan malah lebih sulit. Nah tuh, ini dari perspektif fans Chelsea ya, benar. Lampard, Graham Potter, Lampard, Tuchel. Baik sini ya nggak membaik juga timnya kan gitu. Jadi itu berarti bukan solusi dong sebenarnya. Jadi kalau gua udah ngeliat ada sedikit pencerahan dari Poch, tinggal tunggu hasil akhir. Cuman fans di satu sisi sesabar juga, apa? Sesabar apa itu. Mudah-mudahan sih, apalagi ini gue ngelihat runnya Chelsea 5 game ke depan lawan Aston Villa yang sekarang lagi naik banget ya. Terus sisa 4-nya lagi Brentford, City, Brighton, Arsenal. Itu 4 tim yang musim lalu semua ngalahin Chelsea di kandang. Iya, di Stamford Bridge. Betul. Anjir. Berat banget fixturnya. Makanya. Jadi ini
Ya benar-benar ujian yang berat. senasib gila, sampai fixturesnya Chelsea ke depan aja BG udah kebayang gitu kan. Makanya gue lagi nyicil nih pemain Chelsea di FPL gue buang satu-satu ya. Streetball ada bikin ini? Ada. Apa namanya? Oh nanti di tweet lah kita retweet. Mungkin kan kalau masih 4-5 match nih masih ada yang bisa join ya. Gitu Streetball bikin. Gua nggak tahu udah tutup apa. Oh gitu. Enggak masih bisa kayak minggu lalu gua ada ikut satu liga yang masih ada yang bisa masuk gitu loh. Iya. Oh gitu. Tapi coach lu masih optimis? Masih optimis ya. Lu masih optimis ya karena memang nggak gampang ngebenerin rumah yang atomnya banyak yang bocor tuh pasti nggak sehari juga beresin ya kan. Dapur lu bocor, ruang tengah lu bocor, tiba-tiba ada rembesan di kamar lu, belum lagi teras lu tiba-tiba yang plafonnya jebol. Itu kayaknya nggak mungkin sehari juga beresinnya kan gitu. Dengan kondisi yang pemain juga yang mayoritas cedera juga banyak. Sama kayak MU. 12 cedera men. Sama ya. Enggak, kalau MU tuh udah 11 apa 9 nih kan weekend ini ada kabar Varane sama Mount udah selesai gitu. Jadi mungkin cuma sekitar 7 apa 8 gue lupa lah gitu. Gitu. Nah, berarti sekarang Chelsea ini banyak-banyak sabar lu aja gitu. Sabar. Kalau lu ngelihat dengan kondisi sekarang nih ya, akan ada di mana posisi Chelsea nanti di akhir musim Dex? Kalau dapat tiket Conference League udah bagus. Berarti urutan 89, 78 lah ya. 78 ya. Dengan kondisi sekarang ya. Itu optimis ya? Iya dong, harus dong. Gue juga selalu optimis United bisa masuk 4 besar. Waktu awal gue bilang title contender, kita lihat sampai Desember gue bilang. Iya. Gitu. Ya kalau sejauh ini belum ada pencerahan sama sekali, jadi bisa tembus di 8 besar udah hebat sih. Udah bagus ya. Apalagi sekarang bicara katanya sekarang kan Premier League udah bukan Big Six lagi. Iya. Big 11. Big 11, 11 benar-benar half top, half itu bottom. Big 11 kita nggak masuk. Iya anjing, kita 13-14 bangke. Gitu nggak dianggap ini dua tim yang dulu segitu orang segennya ya. Iya kan? Bangke. Weekend ini Chelsea lawan siapa? Chelsea weekend ini lawan Villa. Home away? Home kayaknya. Home ya? Iya, home. Oke. Nah, ada pesan-pesan nggak lo buat fans-fans Chelsea yang nonton gitu? Oh ya, buat fans Chelsea yang nonton Forosalang, yang nontonin podcast ini juga bersabar intinya. Pasti setelah badai pasti akan ada pelangi ya. Yes, itu digaranti. Ya artinya kita udah ngerasain pahitnya musim lalu, pahitnya awal musim ini. Gue yakin sih pelan-pelan gol itu akan datang, kemenangan itu akan datang. Mudah-mudahan nggak pakai nunggu lama. Jadi bersabar dulu ya, bersabar. Secara permainan sebenarnya udah kelihatan janjinya, cuman memang hasil akhir yang belum berpihak ya sama kita. Jadi sabar-sabar. Jangan lupa nonton juga Studio Bola buat Studio Bola. Oke. Nggak usah lama-lama, udah mau maghrib, Bex. Thank you very much. Ya. Buat warga Poros itu, karena anak-anak yang nonton Poros juga ada fans Chelsea, ada. Iya. Ada, banyak, selalu ada pasti. gitu. Jadi ya seperti tadi kata petuah sesepuhnya CST ya, orang yang anjing tadi ngerasa gua doang nih fans Chelsea gitu ya, sampai ternyata ketemu segala macam. Ya kalau lu nggak mau sedikit mengambil pencerahan sih ya salah lah lu menurut gua. Jadi emang perbanyak sabar aja ya kita ya. MU Chelsea sama ya. Ampun, yang dulu rivalitasnya hangat panas men. Gila, adem ayem. Iya. Perasaan dulu kita zaman Seral kayak kita aja berdua kan. Arsenal ganggu lah sedikit. Ya paling sama Arsenal lah kan, under Wenger kan. Iya, tapi masuk 2000 ke atas kan udah kurang. Iya kan? Kurang. Iya. Udah Chelsea MU deh paling panas sudah dari eranya hangat. Mourinho ya kan? Iya. Liverpool belum ganggu-ganggu banget, apalagi ganti-ganti pelatih juga kan. Collier, Kenny Dalglish, Rafa Benitez, kan gonta-ganti pelatih, nggak kemana-mana juga, nggak juara liga juga kan. Oke lah sempat juara Champions League sama si Rafa kan gitu. Iya benar. Ya, itu dia episode Porosalang kali ini bersama dengan gua Fuad. Have a nice weekend buat warga Poros. Sehat-sehat semua. Thank you Bang Fuad, Porosalang udah ngundang juga. Thank you. Bye.